3 ya, nanti biar yang lain menyusul keburu malam. Langsung saya share. Oke. Udah kelihatan slide saya? Kelihatan ya? Udah kelihatan ya? Nah, untuk perkuliahan malam hari ini, untuk pertemuan kuliah yang ke-12 ya, perkuliahan ke-12, saya ingin membahas tentang pengendalian kualitas statistik. Ya, jadi ini nanti kalau kalian mengambil mata kuliah, ada mata kuliah tersendiri, yaitu nanti pengendalian kualitas, namanya kuliahnya, itu semester akhir-akhir biasanya, ada pengendalian kualitas, itu mata kuliahnya. Dan statistik juga, kenapa kita sampai statistik juga ada sampai 2 kali ya, statistik 1 dan 2. Karena setiap pengolahan data, misalnya kita mengambil suatu penelitian, kita pasti menggunakan banyak yang kita misalnya mengambil tentang kualitas, pasti kita menggunakan data-data yang kita olah nanti dengan statistik ini, gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, dalam hal ini kenapa kita belajar tentang pengendalian kualitas statistik, ya ini agar memahami definisi kualitas serta peranannya sebagai salah satu strategi manajemen. Nah, ada tentang memahami konsep tentang pengendalian kualitas statistik, memahami pengendalian kualitas proses statistik, yaitu aplikasi peta kendali variabel dan atribut. Nah, ini kebanyakan skripsi sekarang yang saya terima sekarang tentang kualitas semua. Jadi mungkin untuk selanjutnya tentang kualitas mulai dibatasi ya, karena udah kebanyakan tentang kualitas ini. Jadi biasanya emang pengambilan datanya hanya dengan mungkin kuesioner, pengamatan gitu ya, dan pengolahannya mesti pakai SPSS, nah seperti itu. Nah, ini pengendalian kualitas statistik. Apa sih sebenarnya kualitas? Nah, kualitas itu bisa juga mutu. Ya, kualitas itu bisa juga mutu, yaitu tingkat kesesuaian barang atau jasa dengan standar atau spesifikasi yang telah ditentukan atau ditetapkan. Jadi harus sesuai, gitu ya. Jadi bagaimana tingkat kesesuaian suatu barang? Jadi misalnya standar mutu untuk barang A adalah harus tahan lama misalnya, gitu ya, tahan sampai 1 tahun gitu ya. Nah seperti itu, jadi harus sesuai standar, gitu ya, berkualitas. Nah, pengendalian kualitas statistik ini adalah ilmu yang mempelajari teknik ya atau metode pengendalian kualitas yang berdasarkan prinsip atau konsep statistik. Nah, nanti di sini kita akan belajar tentang bagaimana suatu perhitungan secara manual dulu. Tapi kalau sudah penelitian, kita menghitungnya nanti sudah pakai SPSS, itu nanti ada bagaimana cara membuat peta kendalinya. Nah, data juga harus tidak boleh keluar dari batas kontrol. Nah, seperti itu. Nah,
Bagaimana cara menggambarkan ukuran kualitas? Yaitu berdasarkan variabelnya. Nah, karakteristik kualitas suatu produk dinyatakan dengan besaran yang dapat diukur, gitu ya. Jadi, seperti panjang, berat, temperatur, dan lain-lain itu bisa diukur. Di suatu variabel itu bisa diukur, gitu ya. Nah, kalau atribut, nah karakteristik suatu produk dinyatakan dengan apakah produk tersebut memenuhi kondisi atau persyaratan tertentu, yaitu bersifat dikotomi, jadi hanya ada dua kemungkinan, baik dan buruk, gitu ya. Jadi seperti kita menghitung cacat produk, jadi produk itu cacat atau baik. Nah seperti itu. Nah biasanya dalam pengukuran kualitas, apakah suatu barang itu kualitasnya bagus, gitu ya. Jadi produk cacatnya itu tidak terlalu banyak. Nah seperti itu, ya. Nah tujuannya apa di sini? Yaitu memperoleh jaminan kualitas atau quality assurance dapat dilakukan dengan set sampling plans. Nah ini menjaga konsistensi kualitas dilaksanakan dengan kontrol cat. Nah ini nanti ada bagaimana cara menghitung kontrol P seperti itu ya. Nah, keuntungannya adalah untuk mempertinggi kualitas atau mengurangi biaya. Sini ya keuntungannya ya. Pengendalian kualitas statistik tadi, menjaga kualitas lebih uniform, penggunaan alat lebih efisien, mengurangi reward atau pembuangan, ya reward pembuangan, inspeksi yang lebih baik, memperbaiki hubungan produsen konsumen dan spesifikasinya lebih baik. Nah ini keuntungannya. Bagaimana sih untuk mempertinggi kualitas ini ya seperti itu ya. Nah ada teknik ya dalam teknik pengendalian kualitas ini adalah ada 4 metode yang dapat digunakan, yaitu distribusi frekuensi ya, suatu tabulasi atau cacah yang menyatakan banyaknya suatu ciri kualitas muncul dalam sampel yang diamati. Nah seperti itu namanya distribusi frekuensi. Jadi berapa sih sampel yang diamati itu, ada berapa cacah ciri apa atau cacatnya. Nah seperti itu. Nah untuk melihat kualitas sampel ini dapat digunakan yaitu kualitas rata-rata, ada penyebaran kualitas, dan ada perbandingan kualitas dengan spesifikasi yang diinginkan. Nah ini adalah distribusi frekuensi. Nah seperti itu ya. Jadi kualitas yang digunakan adalah nanti ada rata-rata, ada penyebarannya bagaimana, perbandingannya bagaimana, nah seperti itu. Nah, yang kedua adalah pakai peta kontrol atau peta kendali, yaitu biasanya disebut dengan kontrol cat. Nah, ini grafik yang menyajikan keadaan produksi secara kronologi, bisa per jam atau hari per hari, jam per jam atau hari per hari. Nah, seperti itu. Nah, ya. Nah, 3 macam kontrol cat ini, ada kontrol cat SWOT, yaitu peta ini disebut peta untuk variabel atau peta X, ya. Peta X dan R, min dan range, dan peta untuk X, ya, dan standar deviasi, min dan standar deviasi standar atau standar deviasi ya. Nah, peta kontrol untuk proporsi atau perbandingan antara banyaknya produk yang cacat dengan seluruh produksi, itu biasanya disebut dengan P-chart, yaitu peta P. Ya, ini biasanya berapa produk yang cacat. Nah, seperti itu. Peta kontrol untuk jumlah cacat per unit disebut peta C atau C-chart. Nah, nanti ada untuk di sini saya bahas tentang P-chart ya, bagaimana cara menghitung salah satu dari peta kontrol ini. Nah, seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya nanti ada mata kuliah tersendiri yaitu pengendalian kualitas statistik. Nah, ya. Nah, ada tabel sampling, yaitu tabel yang terdiri dari jadwal pengamatan kualitas yang biasanya dalam bentuk presentasi. Ya. Nah, yang keempat adalah metode khusus. Nah, ini biasanya digunakan untuk kualitas dalam industri, yaitu korelasi, analisis variansi, analisis toleransi, dan lain. Ini adalah metode khusus. Nah, itu adalah metode-metode yang dipakai. Ya.
Nah, sekarang ada yang saya bahas di sini adalah tentang peta kendali. Sebagai salah satu contohnya adalah peta kendali, yaitu metode statistik untuk menggambarkan adanya variasi, ya, atau penyimpangan dari mutu atau kualitas hasil produksi yang diinginkan. Nah, di sini apa sih dengan peta kendali ini? Nah, kita dapat membuat batas-batas di mana hasil produksi menyimpang dari ketentuan, gitu ya. Gunanya peta kendali ini, ya, dapat diawasi dengan mudah apakah proses dalam kondisi stabil atau tidak. Bila banyak terjadi variasi atau penyimpangan suatu produk, dapat segera menentukan keputusan apa yang harus diambil. Nah, seperti itu. Jadi dengan peta kendali ini fungsinya adalah seperti ini. Jadi bagaimana sih batas hasil produksi? Adakah batas-batas yang menyimpang, gitu ya? Kondisinya stabil atau tidak, gitu ya? Dan kalau sudah terjadi banyak penyimpangan, kita sudah tahu apa yang harus keputusan yang akan kita ambil. Nah, seperti itu. Ini adalah dengan peta kendali. Nah, macam variasi adalah variasi dalam objek. Misalnya, kehalusan dari salah satu sisi dari suatu produk tidak sama dengan sisi yang lain. Lebar bagian atas suatu produk tidak sama dengan lebar bagian bawah dan lain-lain. Nah, ini misalnya variasi dalam objek. Nah, variasi antar objek, yaitu suatu produk yang diproduksi pada saat yang hampir sama mempunyai kualitas yang berbeda atau bervariasi. Nah, seperti itu. Jadi, produknya diproduksi sama, tapi kenapa kualitasnya berbeda, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu macam-macam variasi. Nah, ada variasi yang ditimbulkan oleh perbedaan waktu produksi. Produksi pagi hari berbeda hasil produksi siang hari. Ya, apalagi malam hari. Saya yakin produksi pada pagi hari itu mesti banyak yang bagus, gitu ya. Jadi cacatnya tidak begitu banyak, ya. Siang hari juga masih bisa terkendali. Nah, kalau sudah malam, kita punya shift malam misalnya, saya yakin hasil produksi yang pada shift malam itu pasti banyak yang cacat, gitu ya. Jadi itu karena perbedaan waktu. Jadi kalau udah malam kan itu sebenarnya waktunya orang tidur, tapi suruh kerja, gitu ya, seperti itu. Jadi kebanyakan banyak yang menyimpang gitu ya hasil produksinya ya. Beda sama pagi hari karena kita sudah tidur, udah emang baru seger, masih seger gitu ya. Jadi produksinya lebih bagus. Nah, seperti itu. Penyebab timbulnya variasi ada penyebab khusus, yaitu ya special cause of variation, yaitu ada main tool, modeling, method dan lain-lain. Itu berada di luar batas kendali. Ya, ini di luar batas kendali. Nah, penyebab umum yaitu melekat pada sistem, yaitu biasanya nah, sekarang ada jenis peta kendali variabel, ya, peta kendali variabel, ya, kendali untuk data variabel, yaitu ada peta X dan R, peta X dan S dan lain-lain. Nanti kalau sudah kita belajar kita sudah masuk tentang pengendalian kualitas, mata kuliahnya benar, pasti akan dipelajari semuanya. Ya, kita statistik tadi kita juga akan dipelajari tentang peta kendali ini, nanti bisa statistik juga masalah. Ya. Peta kendali untuk data atribut ada P, peta C, peta U dan lain-lain. Nah, ini jenis-jenis peta kendali. Nah, misalnya ini ada peta kendali X dan R, gitu ya. Apa sih peta kendali X? Yaitu memantau perubahan suatu sebaran atau distribusi suatu variabel asal dalam hal lokasinya atau pemusatannya. Itu peta kendali X. Nah, apakah proses masih berada dalam batas kendali atau tidak? Apakah rata-rata produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditentukan? Nah, itu peta kendali X. Kalau peta kendali R, yaitu memantau perubahan dalam hal penyebarannya. Ya, memantau tingkat keakurasian atau proses yang diukur dengan mencari range dari sampel yang diambil. Itu peta kendali R. Langkah-langkah dalam pembuatan X dan R. Nah, baru kita tentukan banyaknya subgroup, sedikitnya 20 subgroup dulu. Ya.
Baru hitung rata-rata dari setiap subgroup, yaitu X, rata-ratanya, ya. Baru hitung nilai rata-rata seluruh X, yaitu X yang merupakan center line dari peta kendali X. Baru hitung selisih data terbesar dengan data terkecil dari setiap subgroup, yaitu yang disebut range R. Ya, jadi kita menghitung rata-rata dulu dari setiap subgroup, baru hitung rata-rata seluruh X itu berapa rata-ratanya, baru kita selisih data yang terbesar dikurangi data yang terkecil. Nah, seperti itu. Nah, hitung nilai rata-rata dari seluruh L, yaitu L yang merupakan center line dari peta kendali R. Nah, hitung batas kendali dari peta kendali X. Nah, ini UCL, LCR. Nah, UCL ya, X plus A2 kali R. Nah, kalau LCL, yang paling bawah batas kontrol bawah dan kontrol atas, cuma ini gantinya kalau atas plus, kalau bawah min. Ya. Nah, ini A2, cara menghitungnya adalah 3 dibagi D, ya, D akar N, D2 akar N. Nah, itu. Nah, baru hitung batas kendali untuk peta kendali R. Ya, kalau peta kendali R, UCL-nya ada D4 kali R, LCL-nya D3 kali R. Nah, ini plot X dan R pada peta kendali X dan R, serta amati apakah data tersebut berada dalam pengendalian atau tidak. Maksudnya, ada yang keluar dari kontrol atau tidak. Nah, ini biasanya untuk menentukan D4, D3 ini ada tabelnya. Ada tabelnya. Bisa diketahui berapa. Ya. Baru hitung indeks kapabilitas proses atau CP, yaitu CP adalah UL dikurangi L kali 6S. Nah, di mana S adalah rumusnya seperti ini, seperti mencari Y sama dengan A plus BX, kalau kita dulu pernah kita bahas ya, regresi linier, ya. Ini hampir sama rumusnya seperti itu, ya. Atau S adalah R dibagi D2. Kriteria penilaiannya, ya, CP apabila lebih dari 1,33, ya, maka kapabilitas proses sangat baik. Ya, jika antara 1 CP lebih besar 1 kurang dari 1,33, maka baik. Kalau ini sangat baik, kalau ini kapabilitasnya proses baik. Kalau kurang dari 1 maka rendah. Nah, seperti itu. Jadi ini kriteria penilaiannya. Nah, sekarang hitung indeks CPK minimum CPU atau CPL. Jadi di mana CPU adalah USL min X rata-rata dibagi 3S. Ya. Kalau CPL X rata-rata min LSL dibagi 3S. Nah, ini kriteria penilaiannya bagaimana? Jika CPK sama dengan CP, maka proses masih di tengah. Ya. Jika CPK sama dengan 1, maka proses menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Ya. Jika CPK kurang dari 1, maka proses menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, kondisi idealnya adalah CP adalah lebih besar dari 1,33. Yang tadi yang di depan, kondisi idealnya. Dan CP sama dengan CPK. Itu kondisi idealnya. Ya. Nah, langsung aja ke kasus. PT XYZ adalah suatu perusahaan pembuatan suatu produk industri. Ya, ditetapkan spesifikasi adalah 2,4 plus minus 0,05 mm. Ya. Untuk mengetahui kemampuan proses dan pengendalian proses itu, bagian pengendalian PT XYZ telah melakukan pengukuran terhadap 20 sampel masing-masing berukuran 5 unit. Jadi M sama dengan 5. Tapi ada 20 sampel. Jadi ada 5 grup. Ya. Nah, ini hasil pengukurannya. Ya. Hasil pengukurannya, sampelnya ada 20. Ya. Ada 5 grup, X1, X2, X3, X4, X5. Nah, ini datanya yang diukur seperti ini. Ya. Ya, ada data seperti ini. Nah, biasanya kalau hasil
dari kuesioner juga nanti datanya juga seperti ini gitu ya. Tapi biasanya kalau sampel ini biasanya kalau kita penelitian biasanya harus di atas 30. Ya, tapi ini karena contoh aja ya, harus di atas 30. Itu baru bisa tidak ada yang keluar dari batas kontrol gitu ya. Jadi kalau masih ada yang keluar, kita mencari data lagi. Nah, ini. Ya, ini ada pengukurannya. Jadi ada 5 grup, sampelnya ada 20 ya. Nah, sekarang dihitung rata-rata. Nah, sampelnya 1 sampai 20 gitu ya. Nah, ini rata-ratanya ya, rata-ratanya sudah dihitung tadi caranya. Nah, ini rata-rata dari X1, X2, X3, X4, X5 dijumlahkan ya, dibagi 5. Seperti itu ya. Itu adalah rata-ratanya taruh di sini. Ya. Nah, range ini tadi sudah diketahui di depan. Range adalah terbesar, data terbesar kurangi data terkecil. Ya. Range adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, dari sampel 1, data terbesar adalah kalau dilihat 2,45. Itu terbesar. Ya. Dikurangi data terkecil, yaitu 2,35. Ya, 2,35. Nah, hasilnya adalah 0,10. Nah, sampai sampel 1 sampai 20 katanya sama. Di rata-rata dulu. Ini rata-rata itu rata-rata X. Ya. Ini range. Nah, range adalah terbesar dikurangi terkecil. Terbesar dikurangi terkecil. Ya. Baru dijumlah lumayan rata-ratanya 47,38. Nah, ya. Berarti rata-rata jumlahnya 47,38 dibagi 20. Ya, karena sampelnya ada 20. Jadi rata-rata dari jumlah adalah 2,39. Ya. Rata-rata range-nya jumlahnya 1,19 dibagi 20 hasilnya 0,06. Seperti itu. Jadi kita hitung seperti ini dulu ya. Nah, setelah kita ketahui tadi semuanya ya. Jadi X tadi ya rata-rata udah tadi sudah ketemu 2,39 X rata-rata, L-nya diketahui 0,06 gitu ya. Nah, dari X-nya PL sama dengan X, berarti sama dengan 2,39. Nah, berarti kalau CL sama dengan X ada 2,39 ya. Berarti UCL-nya adalah X tambah A2 kali R. Ya, tadi R-nya berapa? 0,06. A2 0,577 ini dari tabel ya, dari tabel. Nanti biasanya ada tabelnya ya. Ada tabel namanya peta kendali ya, seperti itu. Nah, ini dari tabel dari batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Diketahui yang atas 2,42, 2,36. Bagaimana cara menghitung kendali R? Ya, CL sama dengan R, yaitu 0,06 tadi di atas. Berarti UCL-nya ya, D4 kali R dan D3 kali R. Nah, ini juga dari tabel. Ya, bagaimana D4 dan D3. Nah, seperti itu ya. Nah, hitung manual rumusnya tadi ada di depan. Yang A2 ini tadi ya, akar berapa tadi ada ya di depan. Nah, maka peta kendali X ada data yang keluar dari kontrol, maka data pada sampel tersebut dibuang. Nah, makanya saya bilang, tadi kalau datanya cuma 20, gitu ya, data yang kita sampelnya cuma 20, biasanya ada yang batas kontrol, ada yang keluar out of control, ya, ada yang keluar dari batas kontrol. Maka data tersebut dibuang. Kita ganti data yang baru. Nah, seperti itu. Nanti kalau melakukan suatu penelitian juga seperti itu. Kalau data itu masih ada yang keluar dari batas kontrol, ya udah data itu dibuang, kita cari data yang baru lagi. Nah, seperti itu. Makanya biasanya minimal 30. Makanya kalau menyebar kuesioner pasti pada di atas 30. Seperti itu. Itu banyak yang banyak kejadian kalau cuma yang sedikit yang disebar, misalnya cuma datanya sedikit di bawah 30, pasti banyak yang keluar dari batas kontrol ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi perhitungan proses statistiknya adalah
C2 ya, C2 2,3 R-nya tadi 0,06 dibagi 2,32 0,026. Nah, rumusnya seperti ini, tinggal masukin aja ya, semuanya tinggal masukin ke rumus semua, maka CP sama dengan minimum adalah 0,415. Berarti CPL atau CPU-nya adalah 0,4615. Nah, CPK-nya ini ya, di bawah yang CPL-nya ini. Ya. Nah, jadi kesimpulannya nilai CPK sebesar 0,415 diambil dari nilai CPL bahwa menunjukkan bahwa proses cenderung mendekati batas spesifikasi bawah. Ya. Nah, kalau nilai CP sebesar 0,6410 ternyata kurang dari 1. Hal ini menunjukkan kapabilitas proses untuk memenuhi spesifikasi yang ditentukan adalah rendah, karena kurang dari 1, berarti adalah rendah. Nah, ini kesimpulannya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini CP-nya 0,6410, CPL-nya 0,4615. Nah, ini kesimpulannya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini berarti karena apa namanya? Jadi untuk spesifikasinya itu adalah rendah, kan tadi banyak yang keluar, ada yang keluar dari batas kontrol masalahnya, gitu ya. Nah, sekarang untuk peta kendali untuk atribut, ya, peta kendali P, yaitu untuk proporsi cacat, dan peta kendali NP untuk proporsi unit relatif cacatnya relatif kecil, ya. Ada peta kendali C, P, Q, U, itu untuk cacat atau defektif, dan ini untuk kendali U untuk cacat per unit. Nah, apa peta kendali P itu sendiri? Yaitu perbandingan banyaknya cacat dengan suatu pengamatan. Jadi setiap produk yang diklasifikasikan sebagai diterima atau ditolak. Jadi perhatikan banyaknya produk cacat. Nah, pakai peta kendali P. Jadi kalau menghitung mohon maaf putus-putus Bu. Produk berapa sih cacatnya setiap hari gitu ya, misalnya kita ngamati setiap hari itu ada berapa produk yang cacat, jadi kita mengamati misalnya sampai 1 bulan ya, 1 sampai 30 hari pertama sampai hari ke 30. Nah, seperti itu. Jadi untuk pakai peta kendali P. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yaitu menentukan dulu contoh atau subgroup yang cukup, yaitu N lebih besar dari 30 ya. Kumpulkan banyaknya subgroup, sedikitnya 20 sampai 25. Ini lebih banyak lagi. Kalau tadi cuma 5, berapa ini lebih banyak lagi, 20 sampai 25. Hitung untuk setiap subgroup nilai proporsi untuk yang cacat, yaitu P jumlah unit cacat atau ukuran subgroup. Ya. Hitung nilai rata-rata dari P, yaitu P dapat dihitung dengan ya, P total cacat atau total inspeksi. Ya. Nah, 5. Hitung batas kendali dari peta kendali P. Ya, ini UCL dan LCL. Nah, seperti ini rumusnya ya. Data proporsi atau presentasi dari catat serta amati apakah data tersebut berada dalam pengendalian atau di luar pengendalian. Nah, seperti ini. Ya, langsung plot ke grafik gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Dia mengadakan inspeksi ya pada bulan ini, satu bulan melakukan 20 kali observasi ya, dengan mengambil 50 sampel untuk setiap kali observasi ya. Jadi 20 kali observasi dengan mengambil 50 sampel ya. Nah, ini seperti ini. Jadi observasinya ada 1 sampai 20 ya. Dan ukuran sampelnya adalah 50 tadi, diketahui 50 ya, banyaknya produk cacat. Ya, proporsi cacatnya ini, gitu ya. Jadi ini diketahui, gitu ya. Jadi dari kalau peta kendali C yang di depan tadi ya, ada ukuran subgrupnya, ada ukuran X1 sampai X5. Kalau ini sudah diketahui ukuran sampelnya 50. Bedanya di situ. Ya. Nah,
ini langsung masukin aja ke apa namanya tadi di jumlah ya, jumlah 1068 1,30 itu jumlah ya. Nah ini P-nya berarti berapa? P-nya tadi karena diketahui P adalah jumlah PI ya, proporsi cacat berarti 1,30 ya, 1,30 bagi 20 jadi dapatnya 0,065 ya. Jadi UCL-nya adalah P plus 3 P min 1 per P diakar per N akar. Jadi dapatnya UCL adalah 0,17 dan LCL min 0,039. Nah, seperti itu ya. Jadi batas kontrol atasnya ini, bawahnya ini ya. Nah, sudah ini berarti tinggal masukin aja. Yang ini apa namanya? Batas kontrolnya 0,17 dan bawahnya 0,039. Nah, 0,017 nih. Jadi proporsi cacat ini yang keluar dari batas ini. Yang dilihat sininya ya, proporsi cacatnya ya. Jadi kita hitungnya ini 0,17 sampai min 0,39. Nanti kalau dilihat dari sini, ini karena batas atasnya 0,17, berarti atasnya 0,17, ternyata di sini ada 0,1, berarti 0, paling tinggi dia 0,1, berarti masih berada di batas kendali, ya. Dilihat dari sini, dari datanya ini. Nah ini juga karena min di sini kan plus semua, jadi masih berada dalam batas kendali. Nah seperti itu. Jadi dalam hitungnya antara P dan peta R dan peta P tadi. Nah, sampai sini ada yang bertanya kan? Ada yang mau bertanya? Apa sudah ngantuk? Putus-putus suaranya soalnya, Bu. Ada yang bertanya? Berapa ini partisipannya? Ada yang bertanya? 32. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya akhiri ya. Ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanya? Nggak ada ya, maaf. Nggak ada? Cukup jelas, Bu. Ada yang bertanya?